Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam Resort Batam. Hari ini Sabtu 5 November 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan boleh mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Biarlah firman-Mu menuntun kami supaya kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini yaitu yang tertulis dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-29, begini firman Tuhan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Jako kamu ma augaku, marguru mahamu tuahu. Aina labok doahu, jala naserep marroha, asa dapotan hasonangan todimuna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kuk adalah semacam peralatan ya yang terbuat dari kayu yang dipasangkan pada pundak hewan, lembu, kuda atau kerbau. Dan itu juga biasanya dihubungkan dengan tali kekang. Alat ini dipasang untuk menjadi sebagai alat untuk mengendalikan hewan tersebut, supaya hewan tersebut menuruti keinginan atau menuruti tujuan yang diinginkan oleh pemilik hewan tersebut. Saudara-saudara sekalian, itu juga dipakai oleh Tuhan Yesus ya untuk menggambarkan bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, yang mengikut Dia, kita juga harus memiliki sebuah ketaatan, sebuah kesetiaan untuk mau mengikut Dia, menuruti kehendaknya lewat kuk yang dipasangkan kepada kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, kuk itu menjadi sebuah beban ya. Beban yang harus kita pikul, kita tanggung dalam perjalanan hidup kita. Namun dengan beban tersebut diletakkan di pundak kita, kita pikul, itu akan menuntun kita untuk belajar, datang kepada Yesus,
datang untuk memohon pertolongannya, datang untuk memohon kekuatan, bagaimana kita sanggup supaya kita disanggupkan untuk bisa melewati masa-masa yang penuh dengan beban dalam kehidupan kita masing-masing. Dan akhirnya kita boleh mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Namun saudara-saudara sekalian, ketika kita berbicara soal kuk yang melambangkan sebuah beban dalam kehidupan kita, sebenarnya itu tidak hanya mau mengatakan beban tersebut adalah beban kehidupan, penderitaan, pergumulan yang kita hadapi masing-masing. Tetapi kuk tersebut juga adalah perintah, pengajaran yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita supaya kita lakukan dalam mengikut Dia. Saudara-saudara sekalian, memang perintahnya, pengajarannya bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Dan kerap kali itu terasa menjadi sebuah beban yang begitu berat untuk kita lakukan. Katakanlah saudara-saudara sekalian, ketika kita diminta untuk belajar mengampuni. Mengampuni adalah sesuatu yang sangat-sangat berat untuk kita kerjakan. Ketika Tuhan Yesus meminta kita untuk belajar, untuk merendahkan hati kita, tidaklah mudah untuk melakukan apa yang Dia inginkan tersebut. Tetapi saudara-saudara sekalian, ketika kita diajak untuk belajar mengampuni, mengasihi, dan hal-hal sulit lainnya, dengan cara demikianlah Ia mau supaya kita belajar melakukan apa yang Dia kehendaki. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menyuruh kita melakukan perintahnya yang sangat terasa begitu berat untuk kita kerjakan, sebenarnya bukan Dia memberikan perintah yang sama sekali atau yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Semua apa yang Dia bebankan kepada kita, yang kita rasa itu sebagai kuk yang berat untuk dipikul, pasti akan dapat kita pikul. Karena Dia tidak pernah memberikan sesuatu yang tidak mungkin untuk bisa kita lakukan, tidak bisa kita kerjakan. Itu sebabnya ketika kita disuruh untuk memikul kuk tersebut, Tuhan Yesus juga mengatakan, belajarlah kepadaku. Kita diajak untuk datang kepada Dia, untuk belajar bagaimana kita mampu memikul kuk yang berat itu. Bagaimana kita belajar untuk bisa melakukannya. Saudara-saudara sekalian, Allah menginginkan supaya kita belajar, supaya kita juga menjadi orang yang setia. Setia seperti Kristus yang juga sudah menunjukkan teladan ketaatannya. Ketaatannya mau memikul salib, bahkan sampai mati di kayu salib, hanya untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar, yang menyelamatkan kita, yang menebus hidup kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari seperti Kristus yang telah mau menunjukkan ketaatannya untuk menyelamatkan kita, menunjukkan cinta yang begitu besar kepada kita, Ia juga mau kita belajar setia sama seperti Dia. Kalau itu terasa berat bagi kita, mari datang kepadanya. Mari memohon pertolongan kepadanya. Mari belajar darinya. Sebab Ia akan menolong kita. Ketika kita datang kepadanya, berserah. Ketika kita datang kepadanya, memohon pertolongan, kekuatan untuk melewati semua itu, maka di sana kita akan boleh merasakan ketenangan dalam hidup kita. Dan ketika kita boleh diliputi oleh rasa ketenangan, di sanalah kita juga akan dimampukan untuk memikul kuk yang berat. Di sana kita akan merasakan kelegaan yang darinya. Oleh sebab itu, mari dalam setiap hal yang berat kita rasakan untuk mengerjakan perintahnya, kehendaknya, kita mohon kekuatan darinya.
Dan kita datang kepadanya untuk berserah diri, supaya Dia yang memampukan kita untuk menanggung, untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini supaya kami belajar Tuhan kepadamu. Belajar menyerahkan hidup kami sehingga kami boleh dimampukan untuk memikul setiap beban yang berat di dalam perjalanan hidup kami. Sama seperti Kristus yang telah menunjukkan ketaatannya kepada Bapa untuk mau memikul salib demi menyelamatkan kami. Biarlah kami juga belajar Bapa untuk menunjukkan ketaatan, kesetiaan kami sebagai rasa syukur kami untuk keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, mampukan kami sepanjang hari ini menjalani hidup kami, mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu saja, bukan menurut kehendak kami, tetapi biarlah dengan ketaatan yang boleh kami tunjukkan, kami boleh semakin berkenan di hadapan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari terus belajar untuk taat di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai jumpa.